Jadi pahala puasa itu tidak ada nilai. Tidak bisa dinilai dengan apa-apa kecuali yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pahalanya besar? Di dalam hadis Rasulullah dikatakan, karena kata Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah menahan dari makan, dari minum, dari syahwat li ajli, karena aku, kata Allah. Karena aku, kata Allah. Maka oleh karena itu pahalanya hanya aku yang memberikan. Memang semua pahala Allah yang memberikan. Tetapi artinya pahala puasa itu la mislalah, tak katik semisalnya, tak pacak nak dibanding-banding. Tidak bisa dibanding-banding, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Bapak Ibu rahimakumullah, maka oleh karena itu kita rajin-rajinlah berpuasa, terutama sekali puasa Senin Kemis. Karena kita puasa Senin Kemis itu ditanya Rasulullah, ya Rasulullah kenapa puasa Senin Kemis? Karena kata Rasulullah, hari Senin dari Kemis itu malaikat itu adalah naik membawa amal. Senin naik, hari Kamis naik. Kemudian ditanya, bagaimana keadaan si fulan? Kata malaikat, dia dalam keadaan berpuasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya, sehingga kita pada saat ini berkesempatan untuk melakukan salat maghrib berjamaah dan diikuti dengan taklim kita setiap Jumat malam. Semoga pertemuan kita ini pertemuan yang mendapatkan redha, barakah dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam mudah-mudahan Allah selalu mencurahkannya kepada Rasul pilihan Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita mendapatkan syafaat darinya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kajian tauhid kita pada malam hari ini yaitu mengenai tentang pintu-pintu syurga. Di dalam hadis Rasulullah SAW jelaskan, innal jannata samaniyatu abwab. Sungguhnya surga itu mempunyai 8 pintu. Jadi orang-orang yang beriman itu untuk beramal, beribadah, paling tidak mendapatkan salah satu pintu. Apakah pintu-pintu solat, pintu sedekah, pintu jihad dan lain sebagainya. Wa yaumal qiyamati yaqifu ala kulli babin al malaikatu wujuhum bayda mubtasimina birahmatillahi bidukhuli ilaiha minal mu'minin. Pada hari kiamat para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah berdiri di pintu-pintu surga itu dengan muka yang berseri-seri dan mengharapkan orang-orang yang beriman untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, ada 8 pintu surga. Yang pertama namanya babul awal, babus shalah. Yadkhuluhu al-muhafizina ala shalah.
Bab yang pertama namanya yaitu babus shalah, pintu salat. Namanya babus shalah, pintu salat. Yang mana orang-orang yang masuk di dalamnya adalah orang-orang yang selalu menjaga salat. Orang-orang yang selalu menjaga salat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, allazina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warisun allazina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Surah Al-Mu'minun ayat 9 dan 11. Orang-orang yang selalu menjaga salat, maka mereka-mereka itu kata Allah akan mendapatkan warisan dari Allah, yaitu surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Ini bagi orang yang selalu menjaga salat. Mulai dari wudu, mulai dari waktu salat, menunggu waktu salat. Menjaga salat artinya menjaga rukunnya, menjaga sifat salat, menjaga nilai-nilai salat. Bahwa nilai-nilai salat itu bukan saja ketika salat tetapi dibawa di dalam kehidupan. Maka orang-orang yang menjaga salat, ia akan dimasukkan Allah, dipanggil, ditulis namanya apa? Di pintu surga yang bernama babus salat. Di salat ini merupakan ibadah yang pertama dan paling utama. Sehingga Rasulullah SAW ketika ditanya, ai amal abdul, amal apa yang paling utama? Kata Rasulullah SAW, as-salatu ala waqtiha, yaitu salat pada waktunya. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kata Rasulullah, al-jihad fi sabilillah, yaitu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah salat ini semestinya bagi orang-orang yang beriman betul-betul sangat dijaga, dipelihara dalam pelaksanaan secara istiqomah. Dan salat ini memang tidak cukup dengan salat wajib, tetapi memperbanyak salat sunat. Ada seorang sahabat perempuan, sahabat Rasulullah SAW. Dia ditanya oleh Rasulullah SAW, kau berdoalah kepada Allah, kau pinta kepada Allah, Allah akan mengabulkan doamu. Jadi ada pesan dari Allah, engkau meminta kepada Allah, Allah akan kabul apa yang kau pinta. Istimewa ini perempuan. Apa jawab perempuan itu? Ya Rasulullah, yang kupinta hanya satu. Aku ingin masuk surga bersamamu ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah SAW, ada yang lain? Tidak ya Rasulullah. Ditunggu beberapa hari, ditanya lagi, ada yang lain? Maksudnya, ada tak permintaan yang lain? Umpamanya, minta sehat badan, panjangkan umur, mudah rezeki, dan lain sebagainya. Tidak ya Rasulullah. Cuman itulah permintaan. Kata Rasulullah SAW, kalau begitu kau banyaklah sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam hadis yang lain dikatakan, setiap seseorang itu sujud, satu kali sujud, maka setiap kali dia sujud itu akan mengangkat derajatnya di sisi
Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW salatnya kakinya sampai bengkak. Padahal Rasulullah SAW sudah dijamin masuk surga. Bapak Ibu rahmatullah, para sahabat Rasulullah SAW juga dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa mereka sudah ada jaminan masuk surga. Tapi mereka tetap bersungguh-sungguh di dalam beribadah, terutama sekali adalah ibadah solat. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq dikatakan oleh Rasulullah SAW, wahai Abu Bakar Siddiq, bahwa surga itu ada pintu solat, ada pintu puasa, ada pintu ini, pintu itu. Kalau saya ini ya Rasulullah masuk surga kira-kira dari pintu mana? Kata Rasulullah SAW kepada Abu Bakar Siddiq, engkau masuk surga dari pintu mana saja yang engkau mau. Subhanallah. Bapak Ibu rahmatullah. Jadi yang pertama namanya pintu apa namanya? Pintu solat. Pintu yang kedua adalah kata Rasulullah as-sani babul jihad. Yadkhuluhu al-jihad al-mujahidu. Yaitu pintu jihad. Orang yang jihad di jalan Allah, maka namanya tertulis di pintu jihad. Tertulis di pintu jihad. Dia akan dipanggil dari pintu itu. Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat-sahabatnya, kata Rasulullah SAW, menurut kalian siapa itu para mujahid, orang-orang yang berjihad? Kata sahabat, ya Rasulullah, man qatala fi sabilillahi fahuwa syahid. Ya Rasulullah, siapa yang gugur di jalan Allah, mereka itulah orang yang syahid. Kata Rasulullah, kalau begitu sedikit sekali bilangan umatku yang mendapatkan syahid, pahala jihad. Jadi sahabat bertanya, kalau begitu ya Rasulullah, siapa saja yang jihad? Yang termasuk orang-orang jihad. Kata Rasulullah SAW, orang-orang yang beriman, yang meninggal karena penyakit-penyakit. Penyakit apa? Penyakit taun. Apa taun? Penyakit apa? Taun. Tak tahu ya. Penyakit, pokoknya penyakit mendadak lah, ya kan? Penyakit datang dalam keadaan mendadak, mati dalam keadaan mendadak. Itu termasuk, kalau dia beriman, dia termasuk adalah orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid di jalan Allah. Orang yang mati di jalan Allah termasuk dapat pahala mati syahid. Mana contohnya? Seperti orang yang sedang bekerja mencari kebutuhan keluarganya, mati dia. Kecelakaan umpamanya, dia syahid. Orang yang sedang menuntut ilmu, orang yang sedang mengajar kebaikan, dia meninggal, termasuk adalah orang yang syahid. Kemudian kata Rasulullah SAW, orang-orang yang beriman yang meninggal karena sakit perut, karena ditimpa benda berat, karena tenggelam, atau kebakaran, atau insiden apa? Buruk, kecelakaan misalnya. Kalau dia beriman, maka dia termasuk. Kalau perempuan mati melahirkan umpamanya, mati sedang mengandung,
Tapi beriman. Dia mendapatkan pahala syahid. Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau datang orang untuk mengambil hartaku?" Kata Rasulullah, "Jangan dikasih. Kalau dia sampai membunuh aku," kata Rasulullah, "kalau kau dibunuh, berarti engkau adalah mati syahid." Kalau dia mati, kata Rasulullah, dia masuk neraka. Jadi orang yang mempertahankan haknya, keluarganya, ya, dengan orang-orang yang jahat, umpamanya dia mati, dia juga mendapatkan syahid. Kalau dia orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab yang ketiga atau pintu yang ketiga kata Rasulullah SAW namanya baburian. Baburian ini adalah khusus, tidak ada seorang yang masuk kecuali adalah bagi orang-orang yang ahli shaim, selalu berpuasa. Puasa, tapi puasa yang benar. Ya, puasa yang benar. Di orang yang berpuasa akan dipanggil dari pintu Aryan. Tertulis namanya. Namanya tertulis di pintu Aryan. Apa arti Aryan itu? Kalau orang puasa itu lapar dan haus. Arti Aryan itu dak lapar lagi, dak haus lagi. Nah, itu arti Aryan. Jadi orang-orang yang sering berlapar-lapar, berhaus-haus di dunia, maka dia akan selalu kenyang di akhirat. Sehingga dia masuk surga dari pintu apa? Aryan. Dari kejauhan itu malaikat sudah tahu. Kenapa malaikat tahu? Karena bau mulutnya. Karena kata Rasulullah SAW, bau mulut orang yang berpuasa itu seperti minyak kasturi. Sehingga dari kejauhan itu malaikat sudah tercium bau. Kata malaikat sini. Dia panggil. Maka masuklah mereka dari pintu namanya pintu Aryan. Jadi pahala orang-orang mengerjakan puasa itu besar sekali. Dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan bahwa ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah ila ba'adallahu bizallika wajhu anin nar sab'ina harikan. Tidaklah seorang hamba mengerjakan puasa sunnah, puasa karena Allah satu hari. Tidaklah seorang hamba mengerjakan satu hari puasa karena Allah semata, terkecuali dia dijauhkan Allah dari api neraka sejauh perjalanan 70.000 tahun. Satu hari. Satu hari puasa dijauhkan berapa? 70.000 tahun. Kalau 2 hari? Kalau 10 hari? Kalau sebulan? Kalau orang puasa Senin Kemis umpama 1 bulan berapa? 8 hari. Setahun berapa? Puasa Senin Kemis, puasa hari Asyura, puasa Yaumul Arafah dan lain sebagainya. Bahkan ada yang puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud, sehari puasa Sarida. Jadi pahala puasa itu tidak ada nilai. Tidak bisa dinilai dengan apa-apa kecuali yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pahalanya besar? Di dalam hadis Rasulullah dikatakan, karena kata Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah menahan dari makan, dari minum, dari syahwat li ajli, karena aku kata Allah. Karena aku kata Allah.
Maka oleh kerana itu pahalanya hanya aku yang memberikan. Memang semua pahala Allah yang memberikan. Tetapi artinya pahala puasa itu la mislalah. Tak katik semisalnya. Tak pacak nak dibanding-banding. Tidak bisa dibanding-banding. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Bapak Ibu rahimakumullah, maka oleh kerana itu kita rajin-rajinlah berpuasa. Terutama sekali puasa Senin Kemis. Karena kita puasa Senin Kemis itu ditanya Rasulullah, ya Rasulullah kenapa puasa Senin Kemis? Karena kata Rasulullah hari Senin dan hari Kemis itu malaikat itu adalah naik membawa amal. Senin naik, hari Kamis naik. Kemudian ditanya bagaimana keadaan si fulan? Kata malaikat dia dalam keadaan berpuasa. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian pintu apa lagi? Pintu yang keempat namanya Ar-Rabi'u Babul Sedekah. Namanya bab pintu sedekah. Jadi siapa yang sering bersedekah, berimpak dan bersedekah, maka namanya tertulis di pintu. Namanya pintu sedekah dan dia akan masuk surga daripada pintu sedekah. Jadi kita untuk senantiasa ada kelebihan rezeki untuk sedekah. Karena pahala sedekah ini di dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahawa di alam kubur cahaya, ada cahaya solat, ada cahaya zikir, cahaya membaca Al-Quran. Tetapi cahaya yang paling terang adalah cahaya sedekah. Dalam surat Al-Munafikun Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang mana ketika seseorang itu akan dicabut nyawanya, saat malaikat maut sudah berdiri di atas dadanya, apa katanya? Wa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajarin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Maka dia berkata, wahai Tuhan, kalau aku diberi sedikit waktu, aku akan bersedekah. Dia nak sedekah dan akan nak jadi orang yang soleh. Kenapa? Karena sudah melihat bagaimana pahala orang bersedekah waktu nak mati. Jelaskan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis Rasulullah SAW juga terangkan bahwa kata Rasulullah SAW, manusia itu mengatakan mali, 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 hartaku, hartaku, hartaku. Kata Rasulullah SAW, yang dikatakan harta kamu, yang sudah kamu makan, yang sudah kamu pakai, yang sudah kamu infak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah harta kamu. Yang sudah kamu nikmati, yang sudah dimakan, sudah diminum, sudah dipakai, kemudian apa? Yang sudah diimpak dan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain bukan. Kalau mati milik siapa? Milik hak waris. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian bab Al-Babul Khamis, bab yang kelima, pintu surga itu ada namanya Babul Aiman. Yaitu pintu yang mana orang-orang ketika ditimbang amal pahalanya di akhirat nanti lebih banyak, lebih berat timbangan amalnya kebaikan ketimbang keburukannya. Dia masuk dari bab pintu Aiman. Ya. Bagaimana firman Allah, fa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Maka adapun orang-orang yang lebih berat timbangan amalnya, timbangan amal kebaikannya lebih berat, kata Allah, bahwa fi 'ishatir radiyah, dia adalah mendapatkan kehidupan yang membahagiakan, menyenangkan.
Nah, orang yang banyak timbangan amalnya ini, dia akan masuk surga dari pintu apa namanya? Pintu Aiman. Tertulis pintu yang mana amal-amalnya ini lebih berat. Dalam ayat yang lain juga diterangkan, fa amman utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ali masrura. Adapun orang-orang yang diberi kitab dari tangan sebelah kanan, maka dia akan mendapatkan hitungan yang mudah. Dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan bertemu dengan keluarganya dengan hati yang penuh gembira. Siapa yang gembira pada hari kiamat? Orang timbang amal kebaikannya lebih berat daripada amal keburukannya. Dia kaki masuk dari pintu Aiman. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian ada lagi pintu yang ke-6, ada namanya pintu Al-Afin. Yadkhuluhu al-afina aninas, yaitu pintu orang-orang yang sering memberi maaf kepada manusia. Memberi maaf, mudah memaafkan. Dalam Al-Quran Allah jelaskan tanda orang-orang yang beriman, tanda-tanda orang yang bertakwa itu, kata Allah, allazina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Tanda orang-orang bertakwa itu menafkahkan hartanya baik ketika sempit maupun ketika lapang. Kemudian tanda yang kedua adalah menahan emosi, kemarahan, menelan kemarahan. Orang beriman, orang sabar. Kemudian apalagi wal 'afina 'anil nas, yaitu memaafkan kepada orang lain. Sering memaafkan, tak pendendam. Ya kan? Tak dendam. Tak memutuskan silaturahim. Nah, orang ini mendapatkan surga apa namanya? Surga pintu-pintu Al-Afid. Jadi memaafkan orang lain itu bukannya apa-apa, tapi nilai di sisi Allah sangat besar. Sangat besar. Hingga di dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan bahwa pada hari kiamat ada dua orang yang bermasalah. Umpama si A dengan si B. Si A sama si B. Si B ini punya kesalahan kepada si A. Tetapi kesalahan itu belum minta maaf waktu hidup di dunia. Maka perkara itu dibawalah ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara si B ini adalah orang yang taat, orang yang soleh. Amal ibadahnya banyak, tapi tidak pacak masuk surga. Terhalang. Kenapa? Karena berbuat suatu kezaliman kepada si A tadi. Sementara si A belum memaafkan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenalkan kepada si A. Si A tadi diperkenankan Allah, yaitu ada sebuah surga yang sangat indah. Surga yang sangat indah. Kemudian si A ini bertanya kepada Allah, ya Allah, surga ini untuk siapa ya Allah? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, surga ini adalah akan kuberi kepada siapa yang ingin membelinya. Siapa yang mau membelinya, siapa yang sanggup membelinya, aku kasih, kata Allah. Wah, kata orang itu, kata si A tadi, bagaimana cara membelinya Rasul? Ya Allah, lalu bahasa kita ni berapa harganya? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, cara membelinya adalah dengan cara memaafkan kesalahan saudaranya. Ya Allah, kalau begitu kesalahan si B tadi aku maafkan ya Allah.
Sehingga pada waktu itu, kalau begitu kata Allah, silakan ambillah surga yang cantik itu. Akhirnya setelah dimaaf, si B tadi bisa masuk surga. Kenapa? Karena kesalahannya sudah dimaafkan oleh si A tadi. Si A tadi bagaimana? Dia mendapatkan surga yang lebih cantik. Jadi kalau kita mengharapkan pahala yang sangat besar di sisi Allah, maka mudahlah kita untuk memberikan maaf kepada orang lain. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian juga as-sabi, pintu yang ketujuh kata Rasulullah SAW namanya al-babu zikri, yaitu pintu zikir. Jadi orang yang sering berzikir kepada Allah, sering ingat kepada Allah, maka dia akan ditulis namanya allazina zakirinallah. Orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, maka dia akan masuk surga dari pintu apa? Pintu zikir. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang selalu zikir kepada Allah, baik ketika berdiri maupun ketika duduk maupun ketika berbaring, selalu ingat, selalu berzikir kepada Allah. Jadi zikir ini baik zikir hati ataupun zikir perkataan ataupun zikir perbuatan. Jadi zikir itu artinya ingat, tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Fazkuruni azkurkum, kata Allah. Maka hendaklah kamu ingat kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Kalau kita sering ingat di dunia kepada Allah, maka di akhirat Allah akan ingat kita. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sering zikir dengan orang yang tidak pernah zikir, kata Rasulullah SAW, seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Beda tak kira-kira? Banyak bedanya. Perbedaan seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Nah ini. Rumah yang tidak pernah digunakan untuk berzikir kepada Allah dengan rumah yang digunakan untuk berzikir kepada Allah seperti dilihat oleh malaikat dari langit. Kalau rumah orang sering berzikir, dia digunakan untuk solat sunnah, untuk baca Quran, untuk berzikir, seperti bintang-bintang yang gemerlapan. Ini rumah orang, hidup rumahnya, bercahaya, lihat oleh malaikat. Tapi rumah yang tidak pernah untuk isinya, orang yang ada di dalam rumah tidak pernah berzikir kepada Allah, rumahnya gelap dan gulita. Gelap dan gulita. Makanya kita ini kalau salat sunat pahalanya lebih besar. Di mana? Di rumah. Di rumah, kecuali salat Idul Fitri, Idul Adha, salat tarawih, salat jemaah, ya kan? Kalau salat apalagi salat tahajud, salat duha, salat qabliyah ba'diyah, sebenarnya lebih besar pahalanya di rumah. 27 kali lipat dengan pahala kita salat di masjid. Jadi kebalikan, kalau salat wajib 20 kali lipat salat di masjid daripada salat di rumah. Tapi kalau salat sunnah, kebalikan. Kenapa? Karena rumah kita itu bukan saja tempat tinggal kita, tempat kita, anak istri kita, keluarga kita, barang-barang berharga, tetapi juga rumah berfungsi sebagai tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang sering zikir kepada Allah, maka dia akan masuk surga dari pintu zikir. Banyaklah kita berzikir kepada Allah. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah dikatakan, kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar
lebih aku cintai kata Rasulullah daripada apa yang dapat disinar oleh matahari. Jadi matahari itu kalau terbit semua dunia ini disinari. Tetapi pahala orang membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar lebih besar timbang isi dunia yang ada ini. Pahalanya. Zikir besar. Pahala zikir. Zikir ini mudah, tetapi sedikit orang yang mengerjakannya. Sedikit orang yang mengerjakannya. Maka banyak-banyaklah kita berzikir kepada Allah agar kita dimasukkan Allah dari pintu-pintu zikir tadi. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian yang terakhir, pintu surga itu namanya pintu haji. Pintu haji. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW diterangkan, Al-hajjul mabrur laisal jaza ilal jannah. Haji yang mabrur itu dak katek balasannya kata Rasulullah kecuali dia mati mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia pulang dari haji badan sehat, panjang umur, semakin muda, itu bukan balasan tapi mungkin keberkahan daripada ibadahnya, keikhlasan. Kalau balasan haji yang mabrur itu dak katek kecuali dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi inilah 8 nama-nama pintu surga ya, yang diterangkan dalam hadis Rasulullah SAW. Tetapi ada juga dalam hadis yang lain dikatakan bahwa seperti berbuat baik kepada orang tua juga merupakan pintu surga. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, siapa yang mendapatkan orang tuanya, kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya, maka dia tidak bisa masuk surga, maka dia termasuk orang yang celaka. Karena orang tua kata Rasulullah merupakan salah satu pintu untuk dapat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, demikian kajian kita pada malam hari ini. Mohon maaf segala kekurangan dan kehilapan, kepada Allah menampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi